Pertama adalah peserta diskusi, klaster pertama. Klaster kedua adalah polisi yang mengamankan ngakunya di luar. Klaster kedua ini. Klaster ketiga, security hotel yang dia PAMDAL, pengaman dalam. Dan yang kelima adalah pelaku perusakan. Coba ya, 5 klaster ini ada di video terekam, itu di klaster 5. Yang mana polisi, yang mana security, mana korban, dan mana keamanan, peserta diskusi. Ada 5 klaster. Kalau 5 klaster ini berhasil ditunjukkan kepada masyarakat, maka kita akan tahu peran mereka masing-masing apa. Yang rusak pasti ketahuan, karena mereka nggak pakai kode sama sekali. Semua pakai kaos, pakai jin, dan tidak ada kode yang bisa kita deteksi. Tapi ada satu orang yang dia bilang, jangan, ini saya baca di sini, kalau lu main fisik dengan kita, security, jangan. Karena kita akan ditindak langsung. Ini sebenarnya clue sebenarnya. Artinya begini, kalau kalian melukai security, melukai kita, akan ditindak langsung. Oleh karena itu, perhatikan, meskipun kekerasan ini depan mata polisi, tidak ada yang tidak langsung saat itu. Paham nggak? Tidak ada, satu pun yang ditangkap, dipiting, diborgol, tidak ada. Barangkali ada kaitan dengan kata-kata ini, lu jangan main fisik dengan kita, security, jangan. Karena kita akan ditindak langsung. Nggak ada yang tidak langsung tuh. Jadi sekarang coba tebak di antara satu peserta yang jadi korban. Yang lain jadi korban juga sih, polisian yang kena Pak. Satpam juga yang kena. Klaster 1 peserta. Mungkin nggak ngomong seperti tadi. Jangan main fisik sama kita, security, karena kita akan tidak langsung. Nggak mungkin peserta ngomong begini. Mungkin nggak perusuhnya? Kayaknya nggak juga. Mungkin nggak security-nya, nggak juga, peserta nggak juga. Apa mungkin ini adalah polisinya? Saya nggak tahu. Tetapi kuncinya ada di orang yang berkaos hitam, bertopi krem, pakai tas lempang. Dia satu-satunya yang berdress code berbeda. Karena apa? Si Kawaliki ini ngomong, siap komandan. Loh, kok bisa-bisanya Kawaliki ini setelah dimarahin di awal video tadi mengatakan siap komandan. Yang bicara bahwa jangan main fisik dengan kita, security, itu ya orang tadi itu, dugaan saya, yang pakai topi krem, bukan Kawaliki. Nah, bagi para jurnalis yang biasa, jurnalis investigasi, saya lama di grup Jawa Pos, saya bisa menebak ini siapa, tapi saya nggak itu saya katakan di sini. Yang jelas 5 klaster ini tolong dipisah, tunjukkan, ini loh yang jadi tersangka, ini lo yang masih buron, ini lo pesertanya, ini lo polisi, ini lo satpam. Nah, nanti akan ketahuan dalam video ini kok semua terjebak pada rangkulan dan sebagainya. Jangan terjebak di situ. Kejadian ini kok sampai membingungkan Pak Saididu, berarti sutradaranya ini punya dana besar, punya power besar, punya pengaruh besar, mungkin punya pasukan. Karena Pak Saididu jadi bingung kok. Saya telepon Pak Din, ya, karena beliau jadi pembicara, ya senior kita di Muhammadiyah lah. Saya tanya, kok suara Anda kok sampai serak begitu, apa karena saking lamanya pidato, apa karena saking emosinya? Oh enggak, saya dari Qatar belum pulang, dari jam bandara, suara saya hilang di jalan. Tak pikir karena emosinya. Karena Pak Din memang mengeluarkan kata-kata itu, ini polisi harus bertanggung jawab. Nah, saya sempat ngobrol dengan Pak Saididu, apakah ada yang jamin dari salah satu level itu antara Kapolsek, Kapolda, Kapolres? Ada. Bahwa 5 menit sebelum kejadian itu kami dijamin aman. Bahwa kami akan dijamin. Mosok kalah polisi sama preman-preman, dia bisa masuk ke ruangan, bisa ngobrak-abrik, didiamkan, gak ada yang tangkap langsung. Maka saya ingat perkataan yang video itu. Lu jangan main fisik pada kita, pada security, karena kita akan ditindak langsung. Lu ternyata gak ditindak langsung. Apa itu cluenya? Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Jadi peristiwa ini, saya ingat dengan istilah intelijen, mungkin Pak polisi akan hafal, Sundru aja apalagi hafal lah. Ada istilahnya itu bullshit, penimbul situasi. Kita nggak akan tahu sebenarnya di balik ini akan ada apa nggak tahu. Atau saat itu di balik itu ada peristiwa apa kita nggak ada yang tahu. Semua bingung loh. Ini mereka menyerang pada tempat yang dan waktu yang salah. Karena ini tokoh nasional semua. Justru itu yang diharapkan supaya terjebak pada mindset seperti itu. Salah tempat ini. Wah, ada Din Samsudin, ada Saididu, ada Refli Harun, ada ini. Kita itu nggak tahu, mereka punya rencana, punya biaya, punya pasukan, mereka mungkin punya SDM yang membuat semua orang yang senior sendiri bingung.
Nah, saya teringat dengan kata Prabowo. Mei lalu Pak Karni, Pak Prabowo itu ke Qatar. Ada forum ekonomi internasional di Qatar Doha. Beliau ditanya sama reporter Bloomberg, Pak, Anda kan dikenal sebagai militer. Masa lalu Anda itu kan dikenal sebagai masa lalu penuh kekerasan. Nanti bagaimana kalau Anda jadi presiden? Kira-kira jawabannya apa? Saya sudah 28 tahun berhikmat di TNI. Udah asam garam saya makan di sana. Saya sudah 25 tahun pensiun dari TNI. Saya sudah kenyang pengalaman. Sudah enggak relevan lagi memimpin negara, jadi presiden menggunakan militerisme, menggunakan militeristik. Sudah enggak zamannya lagi. Jawaban Pak Prabowo betul. Jawabannya betul. Tapi belum terbukti. Karena belum menjabat. Setelah 20 Oktober, maka kata-kata Pak Prabowo yang terpilih sebagai presiden itu akan dibuktikan. Karena kekuasaan militeristik itu tidak harus dilakukan oleh tentara, mantan tentara. Wong sipil aja bisa. Kan ada 3 langkah kan? Merebut dengan cara militer, melaksanakan kekuasaan dengan militer, atau mempertahankan kekuasaan dengan militer. Dan ini nggak harus dilakukan oleh tentara. Maka reporter Bloomberg itu bertanya karena apa? Pak Prabowo latar belakangnya TNI, latar belakangnya penuh sejarah dengan yang dikonotasikan dulu, penuh kekerasan dan sebagainya. Emang Pak Jokowi itu militer? Bukan, tapi bisa saja rezimnya itu melakukan atau mempertahankan kekuasaan dengan militeristik. Apakah harus dari awal? Enggak harus dengan kudeta. Ketika yang langkah kedua melaksanakan kekuasaan, dia bisa dengan militeristik. Apalagi dengan melaksanakan pertahanan atau mempertahankan kekuasaannya supaya rezim ini tetap berkuasa ke masa yang akan datang. Oleh karena itu kalau Pak Prabowo nanti mengikuti keinginan rezim ini sama saja melanggar janjinya di Doha Qatar. Ini 20 Oktober ini menjadi bukti apakah Pak Prabowo akan melaksanakan sama seperti sekarang ini. Tidak harus dari awal Pak Jokowi melakukan ini, rezim Pak Jokowi, tapi di tengah-tengah bisa. Demi apa? Ya mengamankan keluarganya. Ya tidak harus dengan urut linear kayak keinginan Pak Saidudu, seharusnya kan gini, apa nggak salah tempat, nggak gitu. Justru di tengah-tengah orang yang tidak menduga, di situ terjadi peristiwa namanya bullshit. Supaya responnya seperti apa. Saya kaget juga itu ketika Pak Kapolda kalau nggak salah mengatakan akan memanggil penyebar videonya. Ini kan lucu, video kekerasan itu terbuka, viral di media sosial, semua orang, jutaan orang bisa melihat, langsung nggak ada editan, original. Bagaimana mau memanggil penyebar videonya? Ini kan kebiasaan.